Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 dengan saya Sari Erbina Buru Sembiring, SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karo. Berikut ini akan saya sampaikan dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan tema menanamkan dan membiasakan budaya positif siswa dengan keyakinan kelas. Berikut adalah video dari diseminasi saya. Terima kasih. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Naik. Senyum. Masuk kelas senyum. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Bisa? Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, tepuk 5 kali, tepuk 5 kali, tepuk 5 kali 3 kali. Itu artinya tepuk 3 kali, tepuk 5 kali 3 gitu. Berarti kalau ibu bilang tepuk 5 kali 4, berarti tepuk 5 berapa kali? 4. Tepuk 5 kali 4. Keren, bukan? Oke. Hari ini ibu mau kita di kelas ini membuat kesepakatan kelas. Apa Naku? Kesepakatan kelas. Jadi apa itu kesepakatan kelas? Kita di sini berembuk. Kita mau membuat apa kesepakatan di kelas kita ini supaya kelas kita ini berjalan dengan baik. Tidak ada kekerasan di sini. Kalian ingin peraturan apa yang ada di kelas kita ini selain peraturan yang ada dibuat oleh kepala sekolah? Selain peraturan yang ada di sekolah kita ini. Kalau peraturan di sekolah harus memakai pakaian seragam lengkap, nggak boleh mengantuk. Oke, berarti ini teman kita ini dia tadi tidak mandi, tidak mandi atau juga bisa tidak sarapan pagi sehingga cacingnya nangis minta makan. Bisa sarapan ya bang? Oke, jadi hari ini kita mau buat kesepakatan kelas. Ibu akan membagikan kertas, kalian tuliskan. Kalian ingin kelasnya bagaimana? Misalnya, saya ingin kelas yang tidak ada jambak-jambakan. Saya ingin kelas yang setiap hari muridnya datang cepat, bisa. Saya ingin di kelas ini ibunya selalu cantik, bisa. Atau saya ingin ibu guru di kelas ini setiap hari bikin TikTok, misalnya. Buat apa yang kalian mau? Bayangkan kalian ingin membayangkan kelas kalian ini, kelas 6 ini kelas yang bagaimana?
bayangkan kalian ingin kelas yang bagaimana? Kelas yang rapi. Misalnya saya ingin di kelas ini tidak ada yang marah-marah. Saya ingin di kelas ini tidak ada yang tokoh menokoh. Bisa? Oke. Nah, sekarang ibu bagi. Keluarkan semua pulpennya. Bayangkan, kalian tuliskan kalian ingin kelas yang bagaimana? Tulis kalian ingin kelas yang bagaimana? Jangan ditulis, kasih dokumennya sama kalian aku. Tuliskan kalian ingin kelas yang bagaimana? Kalian ingin kelas kita ini yang bagaimana? Bisa? Oke, semua menulis. Saya ingin kelas yang rapi, atau saya ingin kelas yang tidak ada keributan. Saya ingin kelas yang tidak datang terlambat. Saya ingin kelas yang tidak ada kalau kurang kita susah lagi semua. Saya ingin kelas yang selalu datang tepat. Saya ingin kelas yang muridnya selalu rapi, rambut perempuan dikuncir misalnya. Buat aja, apa yang kalian inginkan? Udah semangat lah, kalian udah cukup semangat 5 kali, 4 kali, ya udah semangat nulisnya. Bagi yang udah nanti bisa ditempel di mana yang dia suka di kesepakatan kelas yang udah kita buat di depan. Kalau kurang kertasnya dicetak sama ibu. Satu menit lagi ya. Sudah? Sudah? Oke, bagi yang sudah kita tempel ke depan. Mulai dari yang perempuan. Ayo tempel. Tempel di mana yang kalian tempel? Perempuan dulu ya. Di situ aja di kesepakatan itu. Lurus bikinnya. Oke. Sekarang Bang Yusuf, tempel. Ya. Tunggu gantian. Oke, lanjut.
Lanjut. Ayo, lanjut. Oke, baik. Tepuk tangan buat semua yang sudah baca dulu, baru kita pilih mana yang akan kita buat menjadi kesepakatan kelas. Ini yang buat kalian, jadi yang melaksanakan juga kita semua. Ya, tidak boleh sudah kita buat kesepakatannya, sudah kita berembuk, tapi tidak kita kerjakan, gitu ya. Dibacakan, baru nanti kita pilih mana yang kita sepakati. Saya ingin datang ke sekolah dengan pakaian rapi. 1. Saya ingin kelas yang bersih dan rapi. 2. Saya ingin kelas yang piketnya tidak pemalas. Bagus. Berarti kelas ini piketnya selalu pemalas gitu. Waduh. Saya ingin tidak melawan guru. Cakep. Berarti di kelas ini banyak yang selalu melawan guru. Saya ingin kelas ini belajar dengan rajin. Saya ingin anak murid cepat datang. Berarti selalu ada yang terlambat. Saya ingin kelas yang rapi. Kalau ada yang piket, nyapu kelas harus dikerjakan. Saya ingin kelas tidak ada yang berantem. Berarti di kelas ini selalu ada yang berantem. Saya ingin kelas yang bersih dan tidak ada yang suka menyontek. Saya ingin kelas yang bersih. Saya ingin tidak ada yang terlambat. Kelas yang bersih. Saya mau semua siswa rapi. Kelas yang bersih. Saya ingin kelas semua guru dan murid datang cepat. Bagus. Saya ingin kelas tidak ada yang berantem. Oke, jadi setelah semua yang ada di sini, yang paling banyak tadi ini menginginkan kelas yang rapi. Jadi kalau begitu, yang membuat kelas itu rapi siapa? Kita semua. Jadi kalau misalnya mejanya masuk ke kelas, mejanya seperti ular bengkok-bengkok, luruskan, jangan menunggu kawan. Terus tadi ada juga yang mengharapkan yang piket itu tidak malas atau datang lebih cepat. Nah, berarti pertama tadi kelas yang rapi, terus yang piket datang cepat, pakaiannya pun rapi, terus tidak menyontek tadi. Berarti kita membuat kesepakatan kelasnya. Yang pertama adalah pakaian rapi. Kedua, petugas piket datang lebih cepat. Ketiga tadi apa lagi Daku? Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Apalagi yang perlu ditulis? Tidak terlambat ya, datang cepat. Tidak terlambat. Tidak ada siswa yang berantem tadi ya. Berantem, terlambat, bersih, tidak ada yang suka menyontek. Oke. Siswa tidak menyontek. Terlambat udah, tidak berantem.
dari kita, oleh kita, dan untuk kita di kelas 6. Yang pertama, ayo baca semua. 1. Pakaian laki. Pakaian laki bisa? Bisa. Bagaimana pakaian laki? Pakai tali pinggang. 1. Baju dimasukkan. Ya, tidak seperti preman. Petugas tiket datang lebih cepat. Dari jam 7 sampai di sekolah ya abangku kakakku. Kelas yang bersih. Jadi kalau misalnya udah tiketnya sudah terlaksana, masuk kita ke dalam, jangan suka membuang sampah di bawah. Kalau ada sampah, bisa belajar, masukkan ke keranjang sampah. Pagi, siang, teman-teman SD Negeri 04888 Gunung. Hari ini saya di sini akan mendiskriminasikan, menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Ini nanti saya memenuhi nyata saya di Calon Guru Penggerak Angkatan 9 atas nama Sari Ermina Buru Sembiring. Bapak Ibu yang di sini baiklah, ibu-ibuku, hari ini saya akan mendiskriminasikan positivity dari budaya positif yang bisa nanti kita terapkan di sekolah kita terapkan di kelas kita masing-masing. Di sini ada tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Jadi ke 8 item ini yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, untuk perubahan paradigma, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah kita, profil pelajar siswa kita. Profil Pancasila itu bagaimana ini dia yang ada ke 6 ini. Jadi yang ada di yang 6 inilah yang kita harapkan nanti ada di siswa kita. Karakter yang akan kita hidupkan kembali di siswa kita. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Inilah paradigma baru pembelajaran yang dirancang oleh pemerintah yang diharapkan kita sebagai pengajar Indonesia, khususnya pengajar SD, yang ingin kita terapkan kepada anak didik kita, Bapak Ibu. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau dulu bahwa guru dan siswa itu merasa bahwa guru itu memegang kendali terhadap siswa. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa terhadap orang yang lebih kecil. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu mempunyai kontrol penuh terhadap murid. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Nanti ke depannya kita akan mempelajari bagaimana tentang teori kontrol itu, apa yang seharusnya kita lakukan. Bolehkah kita memaksakan kehendak kepada siswa?
Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini bisa kita baca di atas stimulus respon dan teori kontrol. Realita kebutuhan kita semua, realita kebutuhan kita berbeda. Stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini ada 8 stimulus respon dan teori kontrol. Perbedaan stimulus yang kita laksanakan di kenyataan dengan yang sebenarnya. Kemudian di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ancaman atau hukuman. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menerapkan disiplin positif, memberikan hadiah kepada siswa itu sebenarnya kurang efektif gitu. Jadi kalau misalnya kita selalu siapa yang bisa akan saya kasih hadiah. Jadi siswa-siswa itu yang memang talentanya nggak di situ, jadi tidak terlihat karena dia hanya mengejar reward yang kita berikan seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian di sini ada contoh nilai kebajikan, ada produk Ratu Pancasila, Ibu Primerilias Program, dan keterampilan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu apa motivasinya untuk dia mempunyai perilaku yang kadang tidak senang atau yang tidak senang? Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi terkadang di sini kenapa seseorang itu mau melaksanakan tugas yang diberikan, ada 3 hal yang di sini yang bisa Bapak Ibu lihat, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia mengerjakan tugas yang diberikan itu hanya untuk supaya dia tidak dihukum gitu, bukan karena dia senang dengan pembelajaran itu, bukan karena dia nyaman dengan pembelajaran itu, tetapi dia mengerjakan tugas yang diberikan itu hanya semata-mata supaya tidak dihukum gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi biar besok saya dapat hadiah dari ibu, biar besok saya disayang lagi oleh ibu, maka saya kerjakan tugas ini. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi kita harapkan siswa itu mau mengerjakan tugas, mau mengerjakan sesuatu yang dikerjakan di sekolah itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan gitu. Karena untuk sesuatu yang mereka inginkan, untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila siswa kita mengerjakan tugasnya, mengerjakan proyek-proyek yang kita buat dengan keinginan, ada suatu kesenangan di hati mereka apabila mereka mengerjakannya. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu, bukan yang dua di atas ini. Bukan kali Ibu Bapak harus tahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak Ibu sering. Apalagi saya juga sering melakukan begitu. Saya berusaha mencari titik pada siswa itu, titik lemahnya, sehingga dia itu merasa bersalah seperti itu. Ini juga sebenarnya bukan hal yang baik. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah, lama-lama dia terlibat dengan merasa bersalah yang kita buat. Nah, untuk yang ketiga, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak ya, sekali ini aja.
ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi guru yang menempatkan guru itu sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Jadi guru itu melihat apa yang dia langgar dan langsung memberikan solusi tanpa harus menghukum. Ini sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi manajer. Inilah yang diharapkan ada pada masing-masing guru. Jadi tidak menghukum, tidak membuat siswa itu merasa bersalah, gitu. Terus kalau terkadang memang mengajak siswa itu sebagai teman juga memang baik, tapi terkadang saat kita mengajak teman itu, siswa itu menjadi teman, dia tidak lagi memiliki jarak antara kita, tidak memiliki space antara guru dan teman seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita ini sebagai manajer. Jadi kita ada jarak antara siswa. Terkadang kalau apalagi anak SD ya, tapi kalau mungkin anak yang lebih besar udah SMA bisa kita ada sebagai teman gitu. Tapi kalau di SD saat kita mengajak dia menjadi teman, dia berjumpa sama kita pun tidak lagi menghargai kita seperti itu. Jadi Pak, yang paling baik menurut saya di sini adalah posisi sebagai manajer. Oke. Di sini saya akan bertanya, ini adalah posisi kontrol. Apakah aku? Saya tanya kepada Ibu Dewi ini tadi ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, merasa bersalah, teman, manajerial, dan satu lagi tadi adalah sebagai pemantau. Ini untuk kata-kata yang di depan yang ibu-ibu lihat, posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini ibu-ibu? Iya, membuat merasa bersalah. Nah, kamu seperti ini. Jadi kita membuat itu merasa bersalah. Aku salah, Pak B. Oke, pertanyaan kedua adalah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi apa Pak ini? Ayo. Jangan malu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini adalah sebagai teman. Ya, sebagai teman. Oke. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, teman. Mengapa keyakinan kelas? Ini tentang kita masuk keyakinan kelas karena sebelumnya di kelas 6 saya sudah membuat keyakinan kelas. Nanti saya akan putar beberapa video tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kalau keyakinan itu kita membuat sesuatu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai keyakinan dan peraturan. Kalau kita menerapkan keyakinan kepada siswa-siswi kita membuat bagaimana supaya siswa itu yakin dengan yang dilakukannya dan dia secara leluasa tidak terikat untuk melakukan keyakinan yang kita buat, yang kita tanamkan dalam dirinya. Sedangkan kalau peraturan itu adalah sesuatu yang mengikat dan merasa anak-anak itu akan dipaksa dengan peraturan yang kita buat. Terima kasih. Ibu Lona, perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas ini biasanya sudah dibuat sama seperti kita sebelumnya. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru biasanya. Begitu masuk ke kelas 1, begitu masuk ke kelas 2, kelas 6, kita sudah memberikan kepada murid-murid peraturan kelas kita begini. Itu biasanya sudah dibuat sama dengan peraturan sekolah. Harus begini.
harus begini, harus begini. Apabila siswa tidak melaksanakannya atau siswa melanggarnya, maka kita akan memberikan hukuman. Begitulah biasanya, Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini adalah kita mengajak, mendiskusikan, bermusyawarah dengan siswa kita, keyakinan kelas apa yang kita buat, bagaimana kelas yang bagaimana yang kamu inginkan. Jadi siswa itu yang membuat, siswa itu yang merencanakan. Jadi guru di sini hanya memberikan ruang, memberikan tempat, mengarahkan sehingga nanti terbentuklah keyakinan kelas ini. Jadi siswa sendiri yang membuat. Begini Bu, di kelas ini tidak boleh ada warna, saya tidak suka di kelas ini ada warna kuning, ya misalnya ada siswa seperti itu. Tapi kita akan dari semua keyakinan harapan yang diinginkan masing-masing siswa, nanti kita akan pilih yang terbaik seperti itu dan disepakati oleh semua siswa, semua anggota yang ada di kelas. Jadi keyakinan kelas ini nanti bisa berbeda dari kelas 1, kelas 2. Setiap kelas itu berbeda keyakinan kelasnya sesuai yang sudah dimusyawarahkan hasil mufakat dari masing-masing kelas seperti itu. Oke, di sini saya akan menerangkan bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas yang telah saya buat semalam di kelas 6. Dari sebenarnya pegangan buat kita, dia yang menuliskan, sedangkan dia nanti yang melanggar. Berarti dia tahu. Dari situlah kita membuat merestitusi siswa itu bahwa kamu telah melanggar keyakinan kelas yang kita buat karena aku seperti itu. Masing-masing guru siswa ada sekitar 2 atau 3 keyakinan kelas, keinginan kelas yang mereka inginkan di sini. Memberikan apresiasi itu tidak merugikan ya, tidak menguras keringat, tidak menguras kantong. Jadi sengaja ibu-ibu kita mengapresiasi hasil kerja siswa. Tidak walaupun dia tidak sampai apa yang kita inginkan, mungkin hanya sampai di situ lah kemampuan dia. Jadi sekecil apapun hasil kerja dari siswa kita itu, kita harus mengapresiasinya. Sudah bagus, cakep, mantap, semangat terus, itu akan memberikan semangat baru pada siswa kita seperti itu. Jadi sekecil apapun yang mereka lakukan, apresiasilah supaya mereka lebih semangat lagi untuk melakukan yang lebih baik seperti itu. Nah, setelah itu setelah mereka menempel, kita bacakan apa saja yang mereka tuliskan. Di sini ada kelas yang tidak sukanya, di situ ada tiket. Saya tidak suka ada yang tiket malas datang, ada yang ditulis di situ. Hah?
setelah semua dibacakan, lalu ditentukan dengan siswanya. Dari semua yang telah dibuat tadi, yang mana kita sahkan, yang mana kita buat, yang mana kita buat dari nomor 1, nomor 2, kita urutkan sampai nomor terakhir yang bisa diterima, bisa dilaksanakan oleh siswa. Tapi yang memang ada yang nanti yang merasa terbebani, janganlah Bu, itu kan gak bagus, itu kan begini, kita lakukan lagi. Bagaimana? Kita ambil jalan tengahnya, seperti itu. Jadi poin demi poin dari yang dibuat, yang ditulis oleh siswa itu kita kumpulkan lagi. Kemudian setelah dia tulis, kita cari kata-kata positifnya. Misalnya tidak datang terlambat, jangan pakai kata tidak. Lebih baik kita cari kata-kata siswa datang lebih cepat 10 menit sebelum pukul 7.30. Jadi usahakan tidak mengatakan kata tidak dan jangan. Jadi kita cari kata-kata positifnya, kata-kata yang bagus seperti itu. Itulah yang dilaksanakan semalam itu di kelas 6. Kemudian setelah kita buat semua urutannya dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang ke-8 semalam itu ada 8 poin yang telah disepakati di kelas 6. Itu kita cari yang mana yang paling utama seperti itu. Yang mana paling utama kita urutkan dengan siswa sehingga dan kita tanya kepada siswa, ini kita sepakati kan aku? Ya Bu, katanya tadi yang buat siapa? Kami Bu. Ini dari siapa? Dari kami. Oleh siapa? Oleh kami. Untuk siapa? Untuk kami Bu. Jadi kita memberikan di situ stimulus, kita memberikan motivasi kepada siswa kita bahwa itu dari mereka, untuk mereka, oleh mereka. Jadi selayaknya mereka yang mengerjakan. Jadi akan ada rasa tanggung jawab mereka di saat mereka yang membuat keputusan itu, di saat mereka yang mencari kesepakatan operasi itu, ada tanggung jawab yang lebih besar kalau saya rasa seperti itu ya. Jadi misalnya mereka yang membuat, mereka akan lebih bertanggung jawab melaksanakannya. Nah, di saat nanti ini sudah kita buat, kita usahakan kita tulis bisa dari kita desain di komputer, kita desain di laptop dari Canva atau dari mana pun bisa, atau bunga-bunganya, atau memang susah kita buat di Canva, bisa kita tulis tangan. Atau di sini saya percaya dan yakin ibu yang di sini tulisannya sangat bagus, tulisannya sangat indah, ditulis di kertas karton, dibuat sedemikian rupa, didesain, ditempel di mana yang bisa dilihat oleh semua siswa. Seperti itu. Jangan buat terlalu kecil, jangan buat terlalu besar. Itu kita tempel di kelas keyakinan kelas 6 atau keyakinan kelas 2 SD negeri ini. Bisa ditambahin dengan foto-foto mereka supaya mereka itu lebih senang. Setiap hari mereka melihat, oh ada fotoku di sini, aku akan mengerjakannya. Ada fotoku di sini, aku malu apabila aku melanggarnya. Jadi bagaimana kita meningkatkan motivasi pada diri siswa itu? Bagaimana kita meningkatkan keinginan siswa itu untuk melaksanakan keyakinan kelas yang mereka buat? Nah, itulah yang sudah kami buat Bapak Ibu di kelas 6 semalam itu. Jadi besar harapan saya bisa saya mendiseminasikan budaya positif ini yang sudah dilaksanakan di kelas 6 ini bisa dilaksanakan di kelas-kelas kita masing-masing supaya keyakinan kelas ini, kesalahan-kesalahan yang sering atau peraturan-peraturan yang dilanggar siswa-siswa kita ini bisa berkurang sedikit demi sedikit. Saya yakin kalau kita coba dan saya juga percaya kalau kita mulai dari mereka sendiri tanpa kita yang menjadi harus seperti ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Begitu harapan saya, kita semua di sini bisa melaksanakan keyakinan kelas yang memulai dari keyakinan kelas. Di sana kita sudah membuat keyakinan kelas, kita bisa